minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Pemirsa Bandung TV, apa kabar semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat ya. Tidak kekurangan suatu apapun, atau bagi yang sedang ditimpa sakit, sedang ditimpa kepayahan, sedang ditimpa kelelahan, mudah-mudahan Allah membereskan semuanya. Mudah-mudahan Allah mengangkat semua apa yang mengangkat derajat kita, semua apa yang telah kita perjuangkan, semua apa yang telah kita ikhtiarkan. Baik, embun pagi tanggal 17 November 2023 hadir kembali di tengah-tengah kita. Alhamdulillah guru kita semua 22, makin sehat. 22 November. Tanggal 22 November, sorry. Itu Rabu kemarin. Tadi saya ngisi ini. Alhamdulillah guru kita semua telah hadir di tengah-tengah kita, makin sehat, makin fresh. Amin. Siap memberikan kita petuah-petuah yang menyejukkan kita, yang tentu saja membuka jalan pikiran kita semua. Baik, Ted, mangga langsung Ted, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ketemu lagi dengan acara Embun Pagi, Islam memberikan solusi. Nah, bagi yang sedang sakit, sedang ada masalah, yakinilah innallaha la yu'adzibu habibah walakin qad yabtali. Allah tuh nggak akan menyiksa kekasihnya, tapi suka mengujinya. Nah, itu ya. Dan ujian itu menentukan pahala. Al-ujratu ala qadrihil masyaqqah. Pahala itu sesuai dengan kadar ujian. Kadar kesusahan. Makin besar ujian, kalau kita benar menyikapinya, justru saat itulah kemuliaan akan kita raih. Nah, kita akan membahas tentang ini kifarat dosa ya, penghapus dosa. Ini banyak sekali yang WA. Mungkin banyak dosa juga ya. Alhamdulillah. Gimana caranya menghapuskan dosa? Karena dosa ini gini. Dosa itu apa ya? Satu, mayah jibuka ani rizki. Sesuatu yang menghalangi rizki. Bahkan katanya satu orang berbuat dosa bisa 4-5 orang terhalang rizkinya. Bila yang punya dosa itu yang punya posisi. Sebutkan orang tua lah. Ayah berbuat dosa, bisa anaknya kena. Saya menemukan ada anak yang sampai nggak sekolah. Nggak bisa sekolah, nggak bisa beli baju, nggak bisa makan. Kenapa? Ayahnya salah hidup, berbuat dosa. Nah, kalau seorang direktur, umpamanya dia berbuat dosa, itu dampaknya ke bawah. Nah, itu. Dosa itu mayah jubuka ani rizki. Sesuatu yang menghalangi rizki. Makanya penting kita menjadi orang soleh itu, Pak. Karena ternyata orang soleh itu ada yang disebut dengan rizki yang lam tarawa, di luar jangkauan akal. Nah, kedua, dosa juga mayah jubuka ani doa. Sesuatu yang menghalangi doa. Ya, doa itu ternyata tidak cukup panjang, tidak cukup pasti, tidak cukup rutin. Tapi ada yang sangat penting, ketika berdoa kalau ingin diijabah, jauhi perbuatan dosa. Nah, yang ketiga, dosa juga mayah jubuka anil azmi. Sesuatu yang menghalangi rencana manusia. Jadi ada rencana manusia yang begitu bagus ya, proposalnya, tenaganya, tapi ada yang berbuat dosa dalam sistem itu, maka rencana tidak akan tercapai. Nah, karena itu kesalahan itu penting ya. Dosa juga mayah jebuka anillah, sesuatu yang menghalangi Allah. Katanya orang-orang yang berbuat dosa ini di rumah bikin dosa, di kantor bikin dosa, maka semakin jauh Allah dengan dia. Kalau Allah semakin jauh dengan dia, maka nauzubillah yang dekat setan. Makanya bahan baku setan itu kan mina jinnati wa nas. Jin dan manusia. Manusia yang mana yang jadi bahan baku setan itu? Orang sudah bilang anu lamokot ku dosa. Ya Allah. Nah, karena itu hindari perbuatan dosa itu. Nah, caranya gimana? Tapi yakini bahwa afulo akbaru min zambika. Maaf Allah tuh lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Tetap kita dianjurkan untuk bertobat. Nah, setan tuh membisikkan pasti dosamu tidak dimaafkan. Ini hati-hati. Dosa itu tetap akan dimaafkan. Afulo akbaru min zambika. Maaf Allah itu lebih besar dibandingkan dengan dosamu. Kalau kita masuk ke pinggir laut, kemudian telunjuk dimasukkan, diangkat tuh ada air yang jatuh, Pak. Itulah dosa manusia. Sedangkan lautan yang luas itu ampunan Allah. Jadi harus paham bahwa ampunan Allah lebih besar dibandingkan dengan dosa manusia. Tapi jembatannya apa? Satu, sholat. Sholat yang utama, sholat 5 waktu. Dalam hadis Muslim itu gini, kalau kita punya rumah, di depan ada sungai
yang bersih, jernih airnya itu. Kita mandi 5 kali, maka bersihlah kotoran yang ada pada badan kita. Masya Allah. Begitulah gambaran sholat 5 waktu. Nah, ini kita bersihkan terus, bersihkan terus, bersihkan terus. Makanya semakin sering dia sholat, apalagi berjamaah, tepat waktu di masjid, udah itu sempurna katanya, dosanya akan hilang. Masya Allah. Nah, karena itu, bisa menutupi bila kita dah hantui perasaan dosa, ulah dilamun kata orang Sunda ya. Masya Allah. Tapi harus segera tindak lanjuti. Karena la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa terhadap rahmat Allah. Allah itu akan mengampuni dosa kita selama kita rajin salat. Nah, satu, kedua, penghapus dosa itu yang ritualnya sholawat. Nah, siapa yang banyak baca sholawat, fa inna sholatakum alaiya maghfiratul dzunubikum. Sesungguhnya sholawatmu kepadaku akan menghapuskan dosa-dosamu. Hadis Nabi, fa inna sholatakum alayya maghfiratul dzunubikum. Sesungguhnya salat kalian kepadaku akan menghapuskan dosa-dosa kalian. Nah, kalau dosa dihapuskan, berarti ada kesucian yang diraih setelah kita bisa bersolawat. Saya ada tamu ya, itu Masya Allah, sedang ada masalah berat. Saya tidak ingat apa-apa, kecuali solawat. Terus saja solawat. Sampai tidak bisa tidur solawat. Tidak bisa tidur solawat. Terus saya solawat. Apa yang dirasakan Pak sebelah? Tenang Ustaz, tenang. Dan ternyata asa deket cenaka Gusti Allah teh, serabut salawat. Dan dalam Al-Quran kan katakan Muhammad, siapa yang dicintai oleh Allah maka cintailah aku kata. Maksudnya siapa yang dicintai oleh Allah cintailah Nabi. Satu kali bersalawat dipastikan Allah 10 kali bersalawat kepada kita. Begitu Pak. Dan ya itu tadi ya Pak, banyak orang yang kadang-kadang ketika mendapatkan masalah itu selalu mencari jalan keluar itu dengan tidak masuk lagi ke dalam artian ada hal yang perbaikan yang ke diri tadi Ustadz bilang salah satunya selain tadi yang pertama, yang kedua adalah sholawat tadi, yang pertama tadi sholat dan sholawat tadi. Masya Allah. Pemirsa di rumah luar biasa ini. Nanti kita akan lanjut kembali ya tentang sholat dan sholawat, luar biasa ini. Lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut. Baik, pemirsa di rumah, luar biasa. Sebelum kita lanjut, masih di line telepon yang sama ya, di 081 di 022 7214 atau di line WA-nya Pak Ustadz 081 2211 6740. Pemirsa di rumah bisa interaktif dengan beliau, bisa konsultasi, tentu saja datang ke rumahnya. Nanti setelah melihat jadwal beliau yang padat, bisa nanti masuk di sela-selanya, tentu yang di waktu yang tepat. Baik, sebelum kita kita lanjut, ada satu pertanyaan dari netizen kita yang selalu mengatakan bahwa apa sebenarnya mengapa kita harus terus melakukan upaya perbaikan atau pembersihan dengan sholat, salah satunya gitu tadi. Apa sebenarnya nanti yang ingin didapat gitu ya? Karena kan banyak orang yang menganggap bahwa, apalagi tadi ketika saya ngobrol dengan keluarga dekat itu pagi mungkin gitu tadi, ada beberapa kalangan para pemuka agama bahwa kadang-kadang syariat itu sudah tidak terlalu diperlukan lagi katanya tadi, kayak jungkir balik yang lain-lain sampai habis-habisan. Coba tadi gimana tadi tanggapan? Kenapa kita harus menghapuskan dosa itu ya? Satu, kita rindu yang namanya husnul khotimah. Husnul khotimah. Husnul khotimah itu baik di ujung ya. Yang kedua kan umur kita nggak jelas kapan. Kontrak dengan Allah itu berapa usia gitu kan. Yang jelas at-tajrid fil maut sudah terasa. Udah mulai pendengaran kurang, udah mulai gigi rontok, udah mulai penglihatan kurang jelas. Sebenarnya itu proses kematian. Dan kontrak umur kita tuh apa besok atau lusa, nggak ada jaminan. Nah, setidaknya kalau kita sudah hapus dosa-dosa kita, meninggal dunia bersih, maka Allah tuh zat yang maha bersih. Jadi telah berpulang ke rahmatullah katanya. Rahmatullah itu siapa? Orang yang meninggal dalam keadaan suci. Jadi tidak semua rahmatullah ya, bahkan mungkin boleh jadi lanatullah ya. Nah, saya lihat orang-orang yang menyucikan diri di penghujung hidupnya tenang gitu ya. Kalau toh dia sakitnya pun dia penuh dengan kesabaran, tidak kelihatan arah. Nah, itu satu, husnul khotimah.
Kedua, kontrak umur kita nggak jelas. Yang ketiga, jangan lupa, karena kalau kita berbuat baik, itu dampaknya kepada anak cucu kita. Allahu Akbar. Minimal nih di memori cucu, di memori anak. Oh, ayahku begini di penghujung hidupnya. Oh, ibuku begini di penghujung hidupnya. Sehingga dampak positif pada turunan itu akan terasa. Karena al-waladu sirru abihi wa umhi. Anak itu kan gambaran ayah ibunya. Jadi kalau kita baik, sebetulnya sama dengan menciptakan generasi baik di masa yang akan datang. Masya Allah. Kalau kita banyak dosa, berarti menciptakan pendosa di generasi yang akan datang. Masya Allah. Makanya sayang sama anak itu sebetulnya kasih teladan yang baik. Masya Allah. Saya melihat orang-orang yang saleh itu setidaknya lah, anaknya tidak, cucunya yang saleh. Ada seorang cucu ya, wah nakal luar biasa. Satu saat dia menghadapi ujian yang cukup berat, ya. Tabrakan. Ya Allah. Dia menyalahkan, biasalah, salahkan sini, salahkan sini. Satu saat disimpan di kamar neneknya. Ada tulisan pengajian. Nah, itu yang dalam hadis itu. Kalau kita ngaji itu ada ikatan ya, ada arsip lah gitu. Oke, arsip. Nah, judulnya itu wasiat untuk keturunanku katanya. Allah Akbar. Itu 20 tahun yang lalu. Masya Allah. Ada, kalau sayang sama nenek katanya, rajinlah ibadah. Karena ternyata dalam sholat itu ada pengobatan katanya. Merenung terus ya, terbayanglah kebaikan neneknya semasa hidup. Wah, begitu baik. Dan gara-gara itulah, alhamdulillah, dia dapat hidayah. Tidak pernah meninggalkan sholat sampai sekarang. Kadang-kadang tulisan kecil yang itu hampir nyaris sedaya ini, itu jadi merekam lagi kebaikan-kebaikan yang telah neneknya yang sudah lakukan, yang mungkin yang karena mungkin sudah terlalu sering memberi, sesering-sering ngasih, jadi nggak terlalu dianggap kali tadi. Dianggap ya, biasa. Karena udah jadi dianggapnya biasa gitu tadi. Padahal itu sumber hidayah. Masya Allah. Alhamdulillah, asalnya nggak pernah sholat. Kalau nggak sayang sama saya, kata. Saya udah perbaiki motor, perbaiki anggarnya tabrakan. Kata. Allah Akbar. Ya, kalau lebih usudon kepada Allah kan bahaya ya. Ya. Ayahnya pun nggak masuk, ibunya nggak masuk. Karena dia lama dengan nenek kan, dia lama dengan nenek. Karena ayah ibunya sibuk karir sana sini. Tapi setelah membaca tulisan neneknya, catatan pengajiannya di daerah Supratman, alhamdulillah. Ya Allah. Makanya hidayah itu penting ya. Allahu Akbar. Dan hidayah itu harus dicari. Nah, untuk ini segera bertobat. Badiru bitaubah, segera bertobat. Segera bertobat. Karena kita tidak tahu berapa usia kita. Yang jelas kalau sudah dikit-dikit innalillahi, teman kita ya, tolong doakan yang sakit. Ujungnya innalillahi. Karena kematian itu antara pelajaran dan perjalanan. Allahu Akbar. Nah. Antara kematian dan perjalanan. Kematian itu antara pelajaran dan perjalanan. Kita akan perjalanan orang ini kok baik ujungnya, alhamdulillah. Ya. Perjalanannya kok kurang baik, kita doakan. Makanya ada doa, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu. Ya Allah, jangan bukan fitnah setelah orang ini meninggal. Maknanya jangan sampai kalau ada keburukan nurun sama anaknya gitu loh. Nurun sama cucunya. Itu makna fitnah itu. Yang kedua, makna fitnah ketika orang meninggal dunia itulah terjadi permusuhan. Karena tidak sedikit ya ketika ayah ibunya begitu rukun, damai, ayahnya meninggal atau ibunya meninggal malah berantem. Itu fitnah namanya. Makanya ada doa Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana walahu. Ya Allah, jangan menimbulkan fitnah setelah orang ini meninggal. Artinya jangan ada orang yang meninggal malah terjadi permusuhan. Ketiga, maknanya adalah aib. Ya, jadi jangan sampai ada yang mengumbar aib almarhum almarhumah. Makanya ketika kita melihat orang yang meninggal dunia, siapapun dia, tetap kebaikan yang dimunculkan. Karena ketika diceritakan kebaikannya, penghuni kubur akan bahagia katanya. Karena ditutupi kebaikannya. Itu dalam hadis. Tutupi keaib saudaramu, nanti engkau akan ditutupi aibmu oleh Allah pada hari kiamat. Masya Allah. Gitu. Luar biasa, ini merinding sekali. Karena itu tadi ya orang tuh kadang kalau dalam bahasa ini tetap suka jangan ngupat malaikat atau apa tadi. Karena itu jenat atau yang gimana tadi. Karena saking betapa lumayan ini tadi apa. Dalam zaman apa waktu saya zaman kecil tuh udah jangan bilang kalau ada yang meninggal tuh ada kayak gitu tadi. Ada istilah pamali ya. Pamali ya. Ulah, jangan mengungkapkan kejelekan yang meninggal. Karena akan kembali ke kita. Karena gelas kan akan menumpahkan isinya. Walaupun tentu manusia biasa ya, suka keceplosan segala macam, selama tidak menyengaja, nah itu nggak apa-apa. Cuma sebaiknya ada 5 yang tidak boleh diceritakan kejelekannya. 1, orang yang baru sadar masuk Islam.
Kalau kita punya suami bawahnya nggak pernah sholat, tiba-tiba sholat, alhamdulillah. Dalam Quran tuh fasabbih, bertasbihlah, subhanallah, wastagfir, mohonkan ampun. Nah, wastagfir, mohonkan, fasabbih bihamdi rabbika, ucapkanlah hamdalah. 3 ucapan kita. 1 tasbih, 2 hamdalah, 3 didoakan supaya diampuni dosa-dosanya. Karena orang itu. Nah, yang kedua, orang yang sudah saling memaafkan. Kalau sudah saling memaafkan, nggak boleh diungkit lagi kejelekannya. Istilah Sunda balumbang timur ya, Caang bulan 14 katanya gitu ya. Pas pahis sopa jami, hilang semua. Nah, yang ketiga yang sudah meninggal. Nah, terus gimana kalau orang kafir? Kalau Allah menceritakan kejelekannya itu dengan gelarnya. Saking sopannya itu kan. Masya Allah. Abu Lahab itu gelarnya, aslinya Abul Uja kalau nggak salah namanya. Oke. Istrinya itu Ummu Jamil, tapi Allah nggak panggil gelarnya. Kata orang Sunda disamarukan gitu ya. Abu Lahab. Wa mra'atu hammalatal hatab. Itu menunjukkan bahwa Abu Lahab itu bukan zat tapi sifat. Dan akan muncul di masa yang akan datang. Termasuk Fir'aun dan Firaun. Firaun juga kan Namrud Ramses. juga. Itu gelar. Tapi kalau orang soleh dalam Quran itu cerita nama aslinya. Masya Allah. Itu menunjukkan kita harus meniru orang soleh itu. Namanya ittiba. Kalau kejelekan di Luar biasa. gelarnya. Kalau orang soleh, Nabi Ibrahim, Nabi Sulaiman disebutkan namanya. Bahkan yang tidak Nabi pun kayak siapa? Lukman ya. Itu bukan Nabi, tapi diceritakan nama aslinya Lukman. Luar biasa ternyata. Diabadikan dalam Quran juga ternyata. Abadikan Lukmanul surat Hakim. Lukman Masya ya. Allah. Nah karena itu menunjukkan Allah sendiri berusaha untuk menutupi hambanya. Walaupun sekafir apapun, namanya itu diambil gelarnya ya. Itu menunjukkan katanya Abu Lahab itu bukan zat tapi sifat. Di masa yang akan datang akan bermunculan Abu Lahab yang lain. Tapi ini tadi saking baiknya Allah itu ya, masih tetap berharap bahwa manusia itu masih bisa berubah gitu. Jadi ada hal-hal yang memang ya itu ya, ada wilayah pengampurannya kalau Ya, ini tadi. pengampurannya. Masya Allah. Baik pemirsa di rumah ya, kita akan lanjut kembali. Nah, saatnya di segmen ketiga kita akan coba bahas beberapa pertanyaan netizen kita, banyak sekali. Mudah-mudahan kita bisa membereskan ini. Baik, lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan berikut ini, mangga silakan. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ini. Kita akan saatnya hari ini kita di segmen ketiga kita akan coba bahas banyak sekali pertanyaan netizen kita. Kita akan mulai satu. Pak Ustadz mau bertanya di 493 ini, bercerai dengan suami tetapi dampak bagi anak sebenarnya gimana katanya tadi, karena ya itu ya. Ternyata memang ada juga yang dampaknya ternyata anak juga malah menjadi, ternyata dari efek itu malah jadi bagus. Ada juga yang memang makin jelek. Ini gimana tadi setelah melihat? Begini, satu harus dipahami bahwa tidak semua cerai itu jelek. Oke. Insya Allah. Karena tidak mungkin air dengan minyak bisa bersatu ya. Oke. Kalau sudah visi misinya udah berbeda, biasanya berawal dari mimpinya beda biasanya gitu ya. Nah, ini cerai, tapi untuk sampai kata cerai itu tahapan sangat terakhir. Oke. Kan tahapannya itu ngobrol berdua, pisah tempat tidur, terus datangkan hakam, itu kan. Yang tanda tangan di buku nikah itu yang jadi penengah lah. Ternyata titik akhirnya tidak ada ketemu, halus cerai. Nanti masih musyawarah lagi. Gimana mut'ah? Mut'ah itu semacam uang pesangon kepada mantan istri, buluh ngelahirkan, buluh menyusui segala macam. Dan itu harus dikasihkan. Karena apalagi nanti anak-anak kita di mantan istri kan. Jangan sampai anaknya diperhatikan, tapi ibunya nggak diperhatikan. Itu gaji untuk pembantu lah, maaf gitu ya. Masya Allah. Sekarang banyak mantan suami yang membiarkan mentelan-telankan mantan istrinya. Padahal jasanya sangat banyak. Masya Allah. Nah, nanti gimana anak gitu kan. Makanya nikah itu ma'ruf. Apa artinya? Awalnya baik, kalau toh berakhir harus dengan baik. Sehingga komunikasi jalan. Nah, saya ketemu seseorang, 6 anaknya. Saya nikahkan dari anak pertama sampai bungsu. Allahu Akbar. Saya baru tahu bahwa ketika yang bungsu nikah, bahwa ibu bapaknya sudah cerai. Tapi setiap hari ada di situ. Walaupun tidak tidur bersama aja gitu. Itu jadi betulin genteng segala macam. Pak Ustadz baru tahu ya, saya udah cerai kata.
Iya Pak, saya baru tahu, saya bilang. Masya kok bisa begitu? Ya, saya nggak mau dosa 2 kali, kata. Sudah cerai, anak ditelantarkan. Kita sepakat, kita cerai, tapi anak tidak boleh kehilangan ayah ibunya. Luar biasa. Wah, saya bilang the best ini. Saya bilang. Masya Allah, baru dengar Dari malah saya ini. sana, istrinya nggak nikah lagi, saya nggak nikah lagi. Sudah tua, udah meninggal suaminya sekarang. Itu luar biasa. Sampai anaknya bilang, nah itulah dalam Islam ma'ruf itu tuh. Kok bisa tadi dia Bisa, apa, bisa. bisa mempisahkan, bisa membedakan karena kan nggak panas gitu ya Oh, iya. dari awal apalagi sampai karena saya di pengalaman saya itu ada apa orang-orang terdekat ada hal yang seperti itu, waduh boro-boro gitu, kan mau ngobrol itu Nggak bisa. tahunan gitu nggak ininya, coba tuh gimana Tad? Jadi Masya Allah. ma'ruf itu. Masya Ma'ruf. Saya mendalami dari Kairusyad kata makna ma'ruf itu awalnya baik, berakhir dengan baik. Kalau itu berakhir dengan baik, baik. Masya Allah. Nah, tidak ma'ruf kalau cerai terus bermusuhan. Tidak ma'ruf kalau cerai anak jadi korban. Tidak ma'ruf kalau cerai 2 keluarga jadi berantem. Luar biasa. Nah, alhamdulillah ada yang lainnya gitu. Mantan istri, mantan suami sudah pada nikah. Ya. Saya bilang siapapun dia tetap ibunya anak-anak. Siapapun dia tetap ibunya, bapaknya anak-anak. Jadi pas nikah anaknya yang kedua itu jadi 4 keluarga. Masya Oh, Allah. dari Oh, jadi tadi masing-masing pihak sudah pada Sudah nikah pada nikah. dengan masing-masing. Oh, Iya, oke. benar. Dan itulah ma'ruf. Awalnya baik, berakhir dengan baik. Nah, bila ini nih, seorang cerai sampai anaknya terlantar, itu dosa. Dosa siapa? Dosa berdua. Allahu Akbar. Karena pasti mereka kedua nggak tahu langsung dah Masya ya. Allah. Bahkan ada yang mengharamkan. Masya Allah. Haram kamu bertemu dengan bapakmu. Luar biasa. Dolim dan sebagainya. Dan itu termasuk apa ya? Bila anak dipisahkan dengan ibunya atau bila anak dipisahkan dengan bapaknya karena permusuhan, itu sial gitu. Ya Allah. Karena mentelantarkan amanah kan, anak itu amanah. Hadis ya, idza wudiyatil amanah fangtaril sa'ah. Apabila amanah disia-siakan, maka tunggulah kehancuran. Allahu Akbar. Ekonomi hancur, wibawa hancur, bahkan qat'ut terputus pintu-pintu rezeki. Allahu Akbar. Makanya cerai, anak jangan ikut cerai. Masya Allah. Tetap komunikasi dengan baik. Supaya satu saat pasti butuh karena itu. Nah, tadi ini karena apa? Ini agak berdekatan dengan ini gini, dengan orang-orang dekat saya. Ini kalau ada yang masih kekeh gitu ya, seorang ibu masih luar biasa ini sampai ya itu merekedong, udah didoain, kasanya udah berini apa yang selain pasrah atau gimana tadi? Kalau dia sampai Masih tetap dendam, nggak mau bertemu gitu. Tad. Luar sampai biasa. dendam ya, sampai dendam. Nauzubillah, itu hatinya sudah bukan hati manusia. Ya Allah, gila. Nah, itu kalau an'am seperti binatang. Balhum adul bahkan lebih keras dari binatang. Masya Allah. Saya lihat memang ada transisi ya, ada transisi. Ya 1, 2, 3 tahun. Ada yang setelah cucunya lahir baru ketemu sama-sama udah Pak lah yang sudah kita bikin lembaran bau itu yang bagus. Kalau sampai bertahun-tahun ada istilah Sunda kan, rup ku padung, rap ku lemah gitu ya. Allah. Kat ini hantana beureuh moal dihampuran nepi ka Luar beuleuh ti biasa, itu Masya Allah. sumpah selaka. Kesumat gitu kayak. Allahu Akbar ya Allah. Dia serang sakit itu. Allahu Akbar ya Allah. Orang sakit itu katanya Innalillahi. sulit memberikan maaf. Innalillahi. Itu sakit itu ya. Masya Allah. Sakit. Makanya kalau dia dendam meninggal dunia, nanti dendamnya sampai ke bawah ke akhirat, itu seluruh kebaikannya akan diambil oleh orang yang disakiti. Nauzubillah. Ya Allah. Oke, ini merinding banget ya. Lanjut lagi ini banyak banget sampai lupa tadi. Tad ini menghadapi anak didik yang nakal ini gimana katanya Tad solusi, karena ya sangat butuh pencerahan karena luar biasa mendidik ini kan ya beda dengan mengajarkan ya. Kalau mendidik itu sekaligus mengajarkan, Iya. sekaligus ada teladan. Coba gimana Tad? Masya Allah. Target mengajar itu kan perubahan akhlak, perubahan tingkah laku. Luar biasa. Maka saya lihat Ini saya pernah ke Garut ya, mau ketemu dengan guru SD saya. Kelas galak ya, memang galak. Tapi setelah merenung ya, kalau nggak digalakin saya nggak bisa matematika. Masya Allah, ini luar biasa ini. Jadi nempel. Iya 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 iya. Saya datang ke sana, ketemu ibunya, baru meninggal seminggu. Akhirnya saya jalan ke makomnya. Karena ternyata kalau galak karena dendam, galak karena benci. Beda ya, tadi beda, ini luar biasa Tulus, Masya Allah. ya. Makanya dalam Quran itu ada tanzir dan tafsir. Tafsir itu ngasih hadiah. Ya, ya. Kalau tanzir peringatan. Makanya tugas kita adalah mendidik dengan ikhlas. Itu ikhlas saja lah. Allah. Nah, kalau bicara ikhlas, rek naka, rek tenaka, rek baung, tebaung, tetap aja ngajar. Dan anak tuh tahu nih orang ini ikhlas mengajarnya. Anak tuh tahu. Karena kalau bicara dari hati ke hati itu nyambung. Ini dari hati bicaranya. Nah,
Yang salah itu ada istilah ngewa apa ya? Ada salah ngewa dendam. Nah, itu nggak benar itu. Makanya katanya kalau orang soleh itu kalau ngajar bis sobri dengan sabar. Kalau orang yang bodoh ngajar bil godob dengan amarah. Makanya anak di sekolahan tuh supaya pintar gitu, supaya bager. Makanya tugas kita adalah ngasih contoh. Ngasih contoh saja. Ya kalau sudah ngasih contoh, insya Allah anak itu akan baik. Luar biasa, Mas. Ya. Iya, ini butuh kebesaran hati, butuh kelebaran sabar yang harus terus ditambahin lagi karena ya itu tadi banyak hal yang di luar ekspektasi lah itu ya. Ternyata ada hal yang luar biasa malah jadi justru kebalikannya. Baik, lanjut kembali tadi ini di 320. Nah, ini juga tadi sempat disinggung dikit. Ini membuka aib akan menghapuskan pahala katanya, pahala kebaikan. Itu betulkah apa seperti itu atau gimana katanya tadi nih? Ya memang Nabi itu 200 namanya. Salah satunya disebut Sattar. Sattar itu suka menutup aib orang lain. Ya Allah. Sedang makan bersama ya, kan kurma. Ada sahabat yang kentut. Sampai akhirnya sahabat semua tahu yang itu diisi. Merah malu luar biasa. Kata Nabi, siapa yang mau sholat berwudu semuanya. Wudulah semuanya. Padahal dia tidak batal, berwudu semuanya. Sholat berjamaah. Selesai sholat berjamaah, kata Nabi, siapa yang menutup aib saudaranya, menutup aib sahabatnya, maka Allah tutup aibnya pada hari kiamat. Jadi ternyata akhlak seorang muslim itu menutup aib. Nah, kalau sudah aib diumbar, aduh, masya Allah ya. Sekarang ini sudah tidak ada pagar ya. Luar biasa tadi ya, seolah-olah zaman sekarang ini nggak ada lagi. Kalau di televisi itu kayak polisinya itu disebutnya kayak apa, kan setiap instansi atau setiap apa tuh pasti ada yang mengawasi atau ada apa. Kalau sekarang itu zaman bebas tadi. Nah itu kalau di televisi itu ada KPID namanya, Komisi Penyiaran Independen Daerah gitu tadi ya. Tapi sekarang karena zaman internet yang luar biasa, hantam semua. MUI Jawa Timur itu memfatwakan haram nonton gosip ya. Karena itu ada aib. Keren. Saya dengar ada yang dosa 30 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu diungkap. Kasihan banget tadi, ya, kasihan ya. Jadi perkosa masa kecil. Itu udah yang sudah. Fasfahis sopa jamil. Bikin lembaran yang indah-indah. Karena tidak ada orang yang tidak punya lembaran hitam. Jangan lupa kita dihormati, dimuliakan karena Allah sedang menutup aib kita. Allah saja menutup aib kita. Nah, apalagi kita harus menutup aib orang lain. Karena hadisnya gitu. Takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kalian seperti akhlak Allah. Tutup aib itu. Makanya nggak gosip lah saya nama. Kalau ada udah mulai nih agak gosip, cari tema yang lain yang bermanfaat. Gitu. Keren banget kan, luar biasa ini, masya Allah. Ya terlepas zaman sekarang karena memang ya apa ya, hal-hal yang kayak seolah tidak mungkin, tapi ya kita terus mengupayakan, terus berusaha itu karena luar biasa. Kalau tidak bukan sama kita, mau sama siapa lagi tadi. Lanjut tadi ini 961, suami itu katanya sering terlewat sholat subuh katanya karena kesiangan. Ini apakah lewat itu aja atau tetap jadi subuhnya jadi subuh pagi gitu kan? Tadi gimana tadi? Saya punya handphone 2 di rumah ya, punya istri dan punya saya gitu kan. Saya komunikasi dengan baik. Pokoknya mau tahajud nih, udah alarmnya jam 3, jam 2 gitu. Jadi bunyi handphone dan kalau bisa dikeresin. Kan ke sekolah pun ada torek nih. handphone iya. gitu. Tapi sebenarnya nggak struktural, anak-anak kecil juga sama sebenarnya. Iya. Itu kencengnya luar biasa anak saya itu, nggak ada yang ini yang bangun. Luar biasa. Coba lanjut. Jadi gini, kalau kesiangan, nah coba dievaluasi cara tidurnya. Saya kalau udah lebih jam 11 sudah pasti repot tuh. Makanya jam 9 paling tak jam 10 lah. Lebih awal gitu deh. Lebih awal. Itu namanya qailulah, tidur lebih awal supaya sholat subuh, sholat tahajud tidak terlambat. Dan ternyata kalau ingin tahu sumber rezeki, lihat sholat subuhnya. Itu sumber rezeki itu ya. Masya Allah. Ada main-main ini. Masya Allah. Ada 17 keutamaan sholat subuh. Dahsyat. 1 didoakan oleh 2 malaikat. Amin ya Allah. Jadi kalau kita sholat subuh, Masya Allah. malaikat siang dan malam tuh kan ganti tugasnya di situ. Makanya Sip-sipan dicatat, ganti tugasnya. Malaikat siang dan malam. Jadi waktu sholat subuh dicatat oleh malaikat siang dan malam.
Ya Allah, double ya. Double. Masya Allah. Yang kedua ada hadis mengatakan Alhamdulillah. la yusibu fakrun fi dunya. Orang Masya yang sering jamaah subuh dijauhkan dari kefakiran di dunia. Masya Allah. Pintu rezeki itu dibuka, silakan Allahu cobalah. Akbar. 2 bulan lah Masya subuh Allah, suruh Masya berjamaah. Itu pasti. Masya Allah. 2 bulan lah meeting saminggu lah sok coba. Masya Allah. Pura-pura soleh lah nah, gitu ya. Nah. Sebetulnya kalau sudah tua kesiangan itu bukan lain levelnya, malu sebetulnya. Allah. Tapi bagus. Kalau kesiangan apapun terjadi sholat. Luar Bangun biasa, 6:30 sholat. Pak. Bangun sholat. Kenapa? Apalagi tidak sengaja kan. Manusia biasa yang namanya lupa kadang-kadang itu. Saya kapan ya? Malam Selasa itu 1:30 biasanya udah mandi segala macam. Kesiangan. Kecapean memang. Saking capek. Capek. Ya, tapi tetap sholat. Walaupun terlambat. Dalam Islam itu salah satu yang dimaafkan Allah adalah yang tertidur. Tapi tetap kita sholat. Ya, tertidur tentu juga tertidur bukan yang lain karena memang tertidur orang soleh. Tadi Masya Allah. Allahu Akbar. Lanjut lagi tadi sebelum kita iklan ini kita satu lagi. Istri di 901 nih, istri saya itu pakai uang tanpa ketahuan katanya tadi, sehingga ya lumayan jadi ya seorang suami sudah ada pos-pos yang lainnya jadi lumayan agak keganggu lah gitu katanya tadi. Ini gimana katanya tadi tindakan suami sebagai suami untuk memberitahukan atau ya memberitahukan kepada karena takut tidak tersinggung juga yang lain karena ini lumayan prioritas katanya tadi. Gimana? Jadi gini, Nabi pernah ditanya oleh Siti Fatimah, wanita yang mana yang duluan masuk surga? Kata Nabi Siti Mutiah. Siti Fatimah merenung ya, kenapa tidak Siti Aisyah, Siti Khadijah gitu kan? Hanya ditelitilah. Siti Mutiah ini ada 9 amal solehnya. Salah satunya, suami pulang kerja, ngasih uang, dicium tangan suaminya. Allahumma barik lana fihi wajidna khair minhu. Apresiasi lah, musyakar, tanda terima kasih. Yang kedua, Siti Mutiah itu wanita yang hemat. Itu yang dalam hadis itu al-iktisadu fin nafaqati nisful ma'isyah. Hemat dalam berbelanja bisa menghemat setengah dari pendapatan. Makanya wanita yang salihah adalah wanita yang hemat. Dan Rasul mengatakan a'dhamun nisa barokatan aisyarahuna mu'natan. Wanita yang paling besar berkahnya yang paling ringan tuntutan kepada suaminya. Nuntut yang ringan aja itu paling besar berkahnya. Nah, gimana kalau orang wanita itu boros? Itu berarti tidak berkah. Kalau ingin tahu istri yang tidak berkah adalah dia boros. Meuli anu teu puguh geunana. Geus ngagantung baju lo, meuli deui. Karena suami pan pusing. Nah, tugas suami adalah qawwamuna 'ala nisa, meluruskan dengan pelan-pelan. Makanya ada istilah sudah diawer itu apa? Ya itu supaya seetik mahi lo banyak sa. Khairul jawid ma'iza nasita kita. Sebaik-baik suami yang mengingatkan ketika istrinya berbuat keliru. Karena kalau istri agak nakal, itu tugas suami. Boleh jadi istri nakal karena peran suami kurang. Makanya tugas suami adalah membimbing. Dan amal soleh yang sangat besar, bila bisa membimbing istri sampai menjadi wanita solihah. Terbayang itu, seluruh dunia itu penuh dengan perhiasan. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita solihah. Itu lebih dari emas, lebih dari segalanya. Kenapa? Wanita solihah itu, al-umum barotulah. Wanita itu sekolah pertama untuk anak-anak. Ya Allah. Makanya ibu-ibu kalau boros harus mikir, bisa nurun ke budak. Gitu. Luar biasa nih, Masya Allah. Dan itu ya, wanita solehah. Orang selalu mendambakan wanita soleha, terlepas di zaman sekarang itu yang ditampilkan itu kan tampilan luar semua tadi ya. Filter make up, filter handphone yang lain-lain gitu ya. Dari mulai kalau ke pengajian harus dengan yang dari kini merah ke sini merah ke sini merah ke sini hijau semua selalu tampilan luar tadi ya. Padahal kan zaman-zaman dulu itu tampilan dalam itu aura kalau itu selalu terus diperlihatkan bahwa selalu terus diutamakan. Didikan orang tua zaman dulu kan gitu tadi ya. Jangan terlalu memperlihatkan hal yang bersifat yang mempercantik luar gitu tadi ya. Ya meskipun juga memang tampilan luar juga sangat ya karena apalagi laki-laki malu visual katanya tadi. Iya, betul. Tadi ada pengalaman itu tadi gimana tadi? Sebelum kita tutup. Saya ada pengajian ya. Itu Senin bajunya ini, Senin depan ini, mobilnya ini. Akhirnya saya mundur. Karena kan ada hadis kan, abghadul ibad ilallah. Allah sangat benci pada seorang hamba. Mangkana saubahu khairun min amalihi.
yang pakainya lebih baik daripada amalnya. Ya Allah. Nah, ai baju dihilangkeun gitu nya. Segala macam ieu ai amal teu nambahan. Allahu Akbar ya Allah. Apalagi baju yang menimbulkan kesenjangan sosial. Itu hadis Nabi, Abghadul ibadillah. Allah sangat benci pada seorang hamba mangkana saubahu khairun min amalihi. Siapa yang pakainya lebih baik daripada amalnya. Jadi untuk majelis taklim kalau ada seragam silahkan. Tidak apa baik ya. Cuma kalau menyebabkan orang tidak mau ngaji karena terlalu mahal segala macam, ada subsidi silang di situ. Sehingga orang tidak terbatas karena pakaian saya nggak punya pakaian gitu, hanya mundur. Kalau dia mundur dari majelis taklim, dia kehilangan kasihan ya. Karena memang ya itu tadi ya, apa gap antara gaji suami itu kan semua itu tuh jadi konsentrasi juga tadi ya. Jadi salingnya jadi kasihan. Intinya pengajian, intinya siraman itu jadi malah Allahu Akbar. Saya kemarin ada beberapa komunitas ya. Ini kalau mau ikut ini. Ya. Saya nanya kenapa Pak? Ya orang sudah bilang nalipak maneh ya gitu ya. Kayak suami ustadz, orang nggak punya uang besar gitu. Ya udah komunitasnya sini aja. Lebih mulia saya bilang daripada yang menimbulkan kesenjangan sosial. Gitu. Baik. Pemirsa di rumah, masih ada satu segmen ke depan dan ini juga pertanyaan juga masih banyak belum kita bahas ya, luar biasa ini. Kita akan lanjut kembali setelah melihat beberapa pesan. Baik, pemirsa di rumah, ini saatnya kita di segmen terakhir. Mudah-mudahan kita waktunya cukup ya. Masih banyak sekali yang belum kita bahas. Kita akan mulai lagi. Pak Ustadz, apakah syarat atau saya ini mau umroh katanya ya. Apakah memang ada syarat kalau syukuran itu masuk dalam syarat atau gitu gimana tadi? Iya gini. Syukuran dulu katanya. Kalau tujuan syukuran itu dianjurkan ya. La in syakartum la azidannakum. Ya tidak bersyukur gimana? Sekarang kan orang banyak yang mau ke sana, Pak. Ya, banyak. Impian banget tadi. Iya, impian banget. Baru mimpi saja udah bahagia luar biasa. Saya sempat menemukan selama 7 putaran jamaah tuh nangis terus ya. Terus nangis. Ya, pas di hotel mendampingi saya dengan suaminya. Ustaz, saya 35 tahun katanya merindukan ini. Masya Allah. Kayaknya bergetar banget aja. Karena ya penantian yang lama, dia bermimpi mengumpulkan sampai Allahu Akbar. Ya. Menghadap kiblat, teras kiblat udah di depan mata katanya. Saya ngabsen anak-anak saya jangan sampai mati sebelum berangkat ke Mekah katanya. Dan sebelumnya terus gimana Bu? Saya juga ingat teman-teman saya yang nganter itu ya karena apa ya posisi ekonomi segala macam ya. Tapi karena orangnya baik, jadi diberangkatkan udunan rupanya dengan jamaahnya. Jadi saya absen semuanya. Kan katanya gini, ketika Ka'bah ditanya, ini ada riwayatnya. Kenapa di surga, di Mekah tidak ke surga? Saya tidak akan ke surga sebelum orang yang tawaf mengelilingiku. Yang tawaf banyak, kenapa tidak ke surga? Saya nggak akan ke surga sebelum orang yang mendoakan. Nah, jadi ada istilah Sunda kan peperiheun ya. Peperiheun ka Mekah teh acan atuh ngadoakeun ka Mekah. Nah, jadi Sayyidina Umar pernah mau berangkat umroh, bilang sama Nabi, ya Rasul saya mau umroh. Kata Nabi, sok minta didoakan kepada yang hadir dan tolong doakan saya. Karena ada doa yang diijabah bukan di rumah, bukan di tanah air tapi di Mekah. Jadi musyakarah itu penting, bersyukur, minta didoakan sekaligus terima kasih. Karena berangkat itu tidak bisa berdiri sendiri. Bisa jadi doa teman kita, doa sahabat kita. Jadi musyakarah itu penting karena ayat itu la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur ditambah nikmat. Nah, bukan untuk apa ya? Istilah Sunda masalah ria, masalah ikhlas itu masing-masing batin. Penting lah. Jangan sampai ini terjelas, pulang nggak jelas. Nah, gitu ya. Mangga. Jadi sesuai nggak kemampuan. Jadi ya memang tidak bisa dipaksakan dalam tanda kutip sampai pinjam online yang lain kan jadi malah jadi itu tadi ya. Oke, luar biasa ini pemirsa. Lanjut lagi, ini Pak Ustadz, ini juga masalah hati ya 181 nih, saya tidak tegur sapa dengan mertua karena tidak adil katanya. Karena dirasa mertua ini tidak adil. Apakah ada solusi ini gimana tadi? Ini berlawanan dengan apa ya? Aduh. Karena tadi ada yang bilang
mertua itu tidak ada hampurannya katanya. Ini gimana tadi? Beda dengan orang tua. Coba Ya, tadi memang ada kalau pengalaman yang mertua lain-lain. nggak Coba tanya gimana? maaf gitu ya. Coba gimana tadi? Kita mertua 25 gitu. Masya Allah, Allahu Akbar. Ya, kita harus apa? Gede rumah salahnya. Allahu Akbar. Anaknya kan lebih lama dengan kita dibandingkan Masya mertua. Allah. Ya mungkin anaknya 23 tahun, 27 tahun kan dengan kita sudah 30 tahun. Jadi gini, tidak ada ujungnya lah. Kalau tidak tegur sapa. Tidak ada ujungnya. Dilu huwa aqrabu littaqwa. Berbuat adil lah. Karena adil itu mendekatkan kepada takwa. Masya Allah. Jadi kalau ingin takwa, adil. Makanya dalam hadis ini, akrimu auladakum wa hasinu asma'hum. Muliakan anak-anak kalian dan ganti namanya dengan nama yang baik. Mantu itu termasuk anak yang tidak dilahirkan. Nah, makanya kalau dimuliakan semua anak-anak. Masya Allah. Kekeliruan orang tua itu bila menganak emaskan satu anak. Itu nggak boleh itu pokoknya. Karena bungsu, karena nunggal, dibere. Nah, ujungnya apa? Itu konflik. Wilayah konflik maksudnya. Mungkin ketika ayah ibunya ada, baik. Ketika ayah ibunya tidak ada itu Baru terasa. wah baru terasa duder pas ya. Da maneh mah diopo, da maneh mah dibere lebih. Nah, yang ujungnya itu kesenjangan kasih sayang. Dan itu termasuk keliru orang tua. Makanya tugas kita adalah patuh aktif. Pak, ini sebetulnya gini, maaf, kaulan karimah, kata-kata yang memuliakan. Tidak sanggup berbicara karena orang tua, udah melalui lisan orang lain. Bahwa tindakan ini nggak benar. Jadi ada saatnya mertua dengar mantu. Ada saatnya orang tua dengar anak. Kenapa? Orang tua dan mertua bukan sosok yang suci. Ada saatnya mendengar nasihat dari mantu sekalipun. Kata Sayyidina Ali, dengarkan kebaikan itu sekalipun datang dari anak kecil. Luar biasa. Nah, Masya gitu ya. Allah. Bijaksana banget karena memang ya itu tadi ya. Masing-masing pihak juga harus tetap rendah hati semuanya ya, karena ya itu tadi kadang juga kebenaran kata Imam Malik tadi juga datang dari anak kecil. Luar biasa. Kita dua lagi tadi ya, ini sebelum kita masih tutup. Pak Ustadz, ini di apa 418 baca Quran untuk almarhum boleh nggak tadi mendawamkan terus menerus karena selalu teringat dengan kebaikan-kebaikannya. Iya. Jadi inna zikrullah syifaun wa inna zikrullah daun. Mengingat Allah akan datang syifa obat. Wa inna zikrullah daun. Kalau ingat sama manusia malah menambah penyakit. Nah, cara mengingat Allah itu afdalul zikri Al-Quran. Sebaik zikir itu baca Quran. Pokoknya ingat pagi baca Quran. Surat apa saja silahkan. Nanti diniatkan, ya Allah dengan baca Quran ini doakan ampuni dosa almarhum. Terima amal solehnya. Boleh. Hadisnya khud minal Quran masyi'ta waliman syi'ta. Ambil dari Al-Quran sesuai dengan keinginanmu, waliman syi'ta, dan untuk siapa sesuai dengan keinginan juga. Yang dibaca surat apa? Terserah, bebas ya. Ada jamaah saya sampai ratusan kali baca Yasin. Karena kebetulan favoritnya Yasin. Dan ternyata lebih baik ingat Yasin daripada ingat terus sama almarhum. Karena ternyata dengan baca Quran, batin tenang Pak Ustadz katanya. Kita juga ada sedikit pede kepada Allah bahwa bacaan Quran akan nyampe kepada almarhum. Apalagi kalau jarak ke makamnya. Saya ke makam Imam Syafi'i di Mesir itu 2 kali ya. Dan setiap jarak ke makam itu dikasih Quran. Jadi bacaan Quran di atas makom itu akan menghibur penghuni kubur seperti almarhum mendengar suara Al-Quran ketika masih hidup. Itu di Mesir itu. Saya 2 kali ke sana. Ternyata betul bacaan Quran jadi penenteram hati, ada pengaruhnya kepada almarhum. Begitu. Luar biasa ini pemirsa di rumah ya. Kalaupun terjadi perbedaan ikhtilaf yang lain-lain ya itu ada yang soal lain ya. Tapi luar biasa kalau belum mencobanya ya tidak ini tadi ya. Kalau sudah mencoba ya tentu pasti akan beda. Satu lagi terakhir tadi nih Pak Ustadz di 225 dampak dari judi ini mohon dijelaskan tadi karena semarak sekali dengan zaman online, dengan zaman media sosial, zaman internet yang dahsyat sekali gini ekspansifnya. Gimana tadi dampak? Satu, cerai. Allahu Akbar ya Allah. Aduh, Masya Allah. Dahsyat. Ada yang tidak tegur sapa udah 5 tahun, terus ada yang cerai. Ketika ditanya kuliah cerai itu judi slot katanya. Itu dampaknya karena merusak ekonomi. Jadi merubah struktur semua tadi ya, struktur sendi-sendi kehidupan dari yang awal sampai yang ini tuh jadi hancur semuanya. Allahu Akbar. Dalam hal itu satu yurusul faqra. Judi itu bisa mewariskan kemeratan. Dahsyat. Jadi kalau dia menang tuh awal kekalahan. Betul tuh kata Bang Haji. Tidak ada orang yang kaya gara-gara judi. Bohong itu semua. Bohong luar itu biasa. Iya. Masya Allah. Kedua, jangan lupa najis. Najis ya, jelasin. Bahasa najis tuh kalau lihat fikih, kalau duduk bekasnya harus dicuci. Dia najis. Itu najis dalam Al-Quran. Rijsun min amali syaitan. Itu apa ya? Kayak najis itu kayak seolah apa ya kalau
apa ya? Jadi kayak apa ya? Level benci yang udah sangat Iya, itu tuh kan udah biasanya gila sampai apa ya? Najis Najis gitu, kalau iya. bilang najis. Terakhir Allahu itu Akbar, akan ya Allah. membangkrutkan ekonomi. Oke. Maaf, mudah-mudahan jadi pelajaran ya. Saya mudah minta izin. Ada perusahaan yang sudah miliaran, Pak. Oke. Tiba-tiba tok, turun. Kaget semua keluarganya. Ini apa penyebabnya? Anaknya judi. Ya Allah. Sebulan 1,5 miliar. Luar biasa ini. Habis. Saya baru tahu juga ada istilah judi slot gitu ya. Itu 1,5 ya. 1,5 satu bulan. Ya Allah. Jadi sudah 10 bulan berapa tuh? Berapa miliar? Saya perusahaannya sampai hancur. Dan jangan lupa judi itu kayak apa? Minum air laut ya. Dahsyat. Makin sering makin ketagihan. Jadi hati-hati. Itu juga bagian dari candu juga katanya tadi. Wah, Sampai kecanduan. kayak kalau nggak judi tuh kayak ada sakit badan atau Iya, gimana gimana katanya. gitu. Allah. Jadi kalau ketagihan itu hati-hati. Nauzubillah. Makanya orang tua dulu kadek tong judi, tong mabok, tong maok, gitunya so kayak nih. Dahsyat banget itu dulu gitu. Tong mabok, tong maok, tong judi itu sering tuh. Dan ternyata ujungnya kehancuran. Nah, karena itu hati-hati ya. Teknologi itu kalau digunakan untuk kebaikan insya Allah baik. Tapi di handphone itu banyak situs-situs perjudian. Luar biasa ini. Yang ini bisa Jaga menghancurkan. banget ya. Yang putus kuliah sudah 17 orang. Allah Judi. Akbar, ya Allah. Karyawan BUMN minggu ini ada 7 orang Innalillahi wa keluar. Gajinya dikit, lebih besar tina judi. innalillahi. Wah itu, hati-hati Pak. Masya Allah. Gitu ya. Baik. Jadi, saya ulangi ya, najis, kemudian mewariskan kemeratan, membangkrutkan ekonomi, bahkan tidak sedikit yang berujung dengan cerai. Dahsyat ini ancamannya ini benar-benar nyata banget. Jadi karena sudah kejadian dan karena memang sudah banyak banget korban ya kami berbicara dan Pak Ustadz berbicara ini tuh sudah bukan lagi berbicara wilayah fiksi atau karangan atau rekaan karena ini berdasarkan kenyataan dan sudah terlalu banyak contoh kasus yang sedemikian rupa. Baik Ted, luar biasa ini Ted. Ada konklusi Ted sama kasih dua Ted kita bun pagi kita kali ini. Luar Ya, biasa. pemirsa Bandung TV yang dimuliakan oleh Allah, mari kita hapuskan dosa. Amin. Mari kita bersihkan dosa. Nanti kalau sudah bersih dosa kita orang suci. Allah tuh zat yang maha suci. Insya Allah doa akan didengar, rencana diijabah, rezeki berkah, dan insya Allah bila wafat, kalau sudah bersih dosa kita, wafat husnul khotimah. Mudah-mudahan kita semua termasuk yang berusaha maksimal untuk membersihkan segala dosa kita. Insya Allah Rabu depan ketemu lagi. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa di rumah, luar biasa ya embun pagi hari ini telah berakhir. Insya Allah Rabu depan kita ketemu kembali dengan bahasan yang lain ya, dengan bahasan yang lebih menarik. Mohon doa, mudah-mudahan kalau Rabu depan ada umur, masih sehat, masih dikasih waktu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita bisa berjumpa kembali. Mohon maaf bila banyak salah, banyak lupa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.